Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dari kelas BPIA semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode dalam psikologi Islam. Psikologi Islam sebagai disiplin ilmu yang mengkaji jiwa manusia dalam perspektif Islam. Ini telah berkembang diiringi dengan beberapa metode pendekatan. Metode dan pendekatan ini dalam psikologi Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang jiwa, perilaku, dan pengalaman spiritual seseorang. Langsung saja yang pertama yaitu metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Maksudnya adalah bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Teori-teori tersebut dicarikan legalisasi dan justifikasinya dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan panggilan psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan Hadis. Konstruksi premis mayor ini dijadikan sebagai kebenaran universal yang dijadikan kerangka acuan penggalian premis minornya. Sardar mengajukan kerangka epistemologis dalam penerapan metode ini. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu didasarkan atas suatu kerangka mutlak, sebab datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bersifat aktif, bukan pasif. Yang ketiga, memandang objektivitas sebagai masalah umum, bukan pribadi. Yang keempat, sebagian bersifat deduktif. Dan yang kelima, memadukan pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Untuk yang selanjutnya, yaitu pendekatan. Yang pertama ada pendekatan falsafati. Pendekatan falsafati adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksudkan mencakup berpikir sistematik, radikal, dan universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Pendekatan ini berfokus pada analisis konseptual, refleksi metafisik, dan introspeksi filosofis terhadap teks Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jiwa manusia dan perilakunya. Pendekatan ini dibangun atas landasan filosofis yang kuat dan berasal dari filosof Islam terkenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Yang kedua yaitu pendekatan sofistik. Pendekatan sofistik atau tasawufi yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksudkan yaitu dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyucian diri. Cara ini dapat membuka tabir yang menjadi penghalang antara ilmu Allah dengan jiwa manusia, sehingga mereka memperoleh ketersingkapan dan mampu mengungkap hakikat jiwa yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu pendekatan elektis. Pendekatan elektis ini dengan cara menggabungkan kedua pendekatan di atas secara bersama-sama tanpa memperhitungkan susunannya, sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahannya masing-masing. Pendekatan ini tidak terpaku pada satu aliran tertentu, melainkan memilih dan mengadaptasi elemen-elemen terbaik dari berbagai aliran untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks Islam. Pendekatan elektis dalam psikologi Islam berdasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada satu aliran psikologi yang sempurna dan dapat menjelaskan satu aspek perilaku manusia. Oleh karena itu, pendekatan ini mengakui bahwa setiap aliran memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan dengan menggabungkan berbagai perspektif diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik. Pendekatan eklektik dalam psikologi Islam meliputi beberapa aspek penting. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, integrasi nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan tujuan hidup manusia. Yang kedua, selektivitas dan adaptasi. Yang ketiga, fokus pada keseluruhan manusia, menekankan pada pemahaman holistik, mempertimbangkan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan terhadap perspektif baru. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi dalam Islam membahas tentang kejiwaan seseorang dalam beragama, sehingga menghasilkan tingkah laku dari dampak beragama yang dianutnya.
Psikologi Islam tidak hanya memandang manusia semata-mata dari perilaku yang diperlihatkan oleh badannya saja, bukan pula berdasarkan spekulasi tentang apa dan siapa manusia itu, melainkan bahwa manusia memulainya dengan merumuskan apa yang telah Allah perintahkan terhadap manusia tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.